Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karmila Iswange. Saya dari kelas MPI 2B. Di sini saya akan menjelaskan hasil resensi saya yang berjudul Ateis. Ciri-ciri dari buku tersebut yaitu: 1. Judul buku Ateis, pengarang Acadiat K. Miharja, penerbit Balai Pustaka, tahun terbit 1949, cetakan pertama, tebal halaman 232 halaman. Ateis merupakan salah satu novel terbaik yang memperoleh hadiah tahunan Pemerintah Republik Indonesia tahun 1969. R.J. Maguire menerjemahkan novel ini ke dalam bahasa Inggris tahun 1972. Sementara itu, Juman Jaja mengangkatnya ke dalam Perak tahun 1974 dengan judul yang sama. Novel ini menceritakan perjalanan hidup tokoh Hasan. Dari kecil, ia dididik menjadi anak yang saleh. Ia begitu taat beribadah, begitu juga dengan orang tuanya, adalah pemeluk Islam yang fanatik. Orang tua Hasan menyekolahkan di Mulo. Di sekolah itu, ia bertemu dengan seorang gadis cantik bernama Rukmini. Hubungan keduanya semakin akrab. Mereka saling jatuh cinta. Rukmini disuruh kembali ke Jakarta. Ia akan dipinang oleh saudagar kaya. Ia menuruti nasihat orang tuanya dengan menerima pinangan saudagar kaya tersebut, meskipun pernikahan itu tidak disertai rasa cinta. Kejadian itu membuat hati Hasan hancur. Ia menjadi frustasi. Untuk menghilangkan bayangan Rukmini dari hidupnya, ia mengikuti aliran tarekat seperti yang telah lama dianut orang tuanya. Ia semakin taat beribadah. Akan tetapi, kehidupannya berubah ketika ia bertemu dengan teman lamanya, yaitu Rusli. Temannya itu datang bersama seorang wanita cantik bernama Kartini. Ia adalah perempuan modern dan pergaulannya bebas. Ia juga seorang janda. Ternyata, sejak pertemuan itu, Hasan menaruh hati pada Kartini. Alasannya, Kartini memiliki karakter yang hampir sama dengan Rukmini. Semenjak Hasan mencintai Kartini, dia pun juga bergaul dengan teman-teman Kartini. Hasan mencoba untuk menyadarkan Kartini dan Rusli dengan memberikan ceramah-ceramahnya. Akan tetapi, karena Rusli juga pandai bicara, kemudian dialah yang berbalik memengaruhi Hasan. Tanpa disadari, pemikiran-pemikiran Rusli melekat di kepala Hasan. Mulanya Hasan tidak terpengaruh, namun keyakinannya mulai goyah ketika dia dikenalkan dengan orang yang tidak percaya Tuhan, yaitu Anwar. Pengetahuan Anwar tentang ketuhanan begitu luas. Sejak saat itulah, pemahaman Hasan tentang agama mulai berubah. Ia mulai meragukan keberadaan Tuhan. Hasan semakin tersesat dari agama. Pergaulannya semakin bebas. Ia kemudian menikahi Kartini. Pernikahan mereka didasarkan atas rasa suka sama suka. Pernikahan mereka ternyata tidak bahagia. Kehidupan rumah tangga mereka berantakan. Pergaulan Kartini semakin bebas. Lama-kelamaan, Hasan cemburu karena hubungan Kartini dengan Anwar semakin dekat. Hasan menganggap Kartini telah selingkuh. Kejadian itu telah menyadarkan kembali Hasan tentang agama. Ia menyesal dan merasa berdosa atas apa yang telah diperbuat. Pergaulan bebasnya dengan teman-teman yang tidak percaya Tuhan membuatnya tersesat dan ragu dengan keberadaan Tuhan. Hasan memutuskan bercerai dengan Kartini, dan dia pun pulang kampung. Ia ingin meminta maaf kepada ayahnya. Sesampainya di kampung, ia menjumpai ayahnya sedang sakit keras. Ternyata, ayahnya tidak mau memaafkan Hasan, bahkan sampai maut menjemputnya. Ayah Hasan tetap berada pada pendiriannya. Hasan merasa bahwa semua itu terjadi karena perbuatan Anwar. Ia menaruh dendam kepada Anwar dan berniat membunuhnya. Pada suatu malam, ia melaksanakan rencana itu.
Kemudian ia mencari Anwar karena pada waktu itu situasi sedang tidak aman. Diberlakukan jam malam, nahas menimpa Hasan. Belum sempat melaksanakan niatnya, ia malah tertembak. Akan tetapi, sebelum meninggal, ia masih sempat mengingat Allah dengan berkali-kali menyebut asmanya. Novel ini banyak memberikan pelajaran kepada pembacanya, yaitu kita harus pandai bergaul dengan orang lain. Jangan sampai salah pergaulan hingga pada akhirnya kita malah tersesat. Bahkan sampai mengingkari ajaran agama. Kita harus senantiasa berpegang teguh pada agama dan selalu meyakini keberadaan Tuhan. Nilai moral kedua adalah hendaknya kita mau memaafkan kesalahan orang lain yang sudah bertobat. Jangan seperti tokoh ayah Hasan yang tidak mau memaafkan kesalahan anaknya, bahkan sampai ajal menjemputnya. Manusia adalah tempat salah dan lupa. Setiap manusia pasti mempunyai kesalahan, tetapi suatu saat juga akan kembali ke jalan yang benar. Jika Tuhan Maha Pengampun, Pengasih dan Penyayang, mengapa manusia tidak bisa? Apalagi demi memaafkan anaknya sendiri. Kelebihan dan kekurangan novel tersebut yaitu bahasa novel ini lugas dan mudah dipahami. Sayangnya, novel ini sudah sangat langka sehingga sulit diperoleh. Kutipan dalam novel tersebut yaitu manusia suka menghitung waktu dan seluruh hidupnya dikuasai oleh waktu. Maka mulailah halaman-halaman baru dalam hidupku dan segala-gala terasa berlaku dengan sangat cepat. Kutipan tersebut terdapat pada halaman 164 dengan 165. Itulah dari hasil resensi saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.